ada sifat-sifat Allah yang mulia. Hasilnya dahsyat. Tapi challenge-nya kita harus hafal dulu nama-nama ini. Setelah menghafal kita pahami. Setelah dipahami dipakai sesuai dengan doanya. Dan memahaminya harus, karena kalau kita memanggil Allah tapi kita nggak paham apa makna dari nama ini, nanti panggilan kita nggak powerful. Saya yakin sekali Allah yang Maha Wahhab. Makanya saya yakin ketika memanggil Ya Wahhab, habli dzurriyyatan thayyibah, habli min ladunka waladan shalihan, atau apapun. Ya Allah ya Wahhab, pemberi anak keturunan, anugerahkanlah untuk saya keturunan anak soleh, anak solehah. Saya paham maksud dari kata-kata Ya Wahhab. Rabbana hablana, gitu kan? Hablana dari kata Wahhab. Min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka salah satu cara paling gampang mengetuk pintu langit adalah dengan menyebut dan memanggil nama-nama serta sifat-sifat Allah yang mulia. Satu kisah lagi. Mungkin kalian pernah dengar cerita nenek-nenek di zaman Nabi Musa. Pernah dengar kan? Jadi ceritanya ada seorang nenek, dia udah tua, gak punya anak, tapi pengen punya anak. Maka kemudian dia datang kepada Nabi Musa bilang ini, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi yang berbicara dengan Allah, mintalah kepada Allah agar Allah memberi saya anak. Saya belum punya anak, sudah tua. Akhirnya Nabi Musa berkata, ya Allah, ini ada nenek-nenek punya anak. Kemudian Allah bilang kepada Nabi Musa, Musa, sampaikan kepada nenek-nenek itu kalau dia takdirnya gak akan punya anak, takdirnya. Artinya kan ini sesuatu yang sudah ditetapkan. Dia ditetapkan, ditakdirkan dia akan punya anak. Akhirnya Nabi Musa bilang, nenek sabar ya, nenek belum punya takdir dan takdir nenek akan punya anak. Oh gitu ya udah, doang kita sebenarnya. Dan besoknya balik lagi, pas balik lagi minta lagi, ya Nabi Allah, doakan saya punya anak. Kata Musa, kamu udah kembali, siapa tahu sekarang bisa. Allah, nenek yang kemarin ya Allah, minta anak sama kayak kemarin. Kata Allah, Musa, katakan ke dia takdirnya gak akan punya anak. Nek, kata saya juga sama aku. Tapi Nabi Musa kan gak orang Sunda ya. Kayak rasanya gak gitu sih, itu rasa saya. Nek, sabar, nenek gak akan punya anak, itu kan takdir nenek, terima aja gitu. Oh gitu, ya udah, pulang. Besoknya balik lagi. Nenek kemarin dia kenapa deh? Minta anak. Kan kemarin udah 2 kali. Siapa tahu hari ini bisa. Akhirnya Nabi Musa, ya Allah, bersih. Ya, bersih. Cerita sebenarnya sampai mana? Oh iya, Nabi Musa doakan saya punya keturunan. Kan udah, oh ini bisa. Ana ya Rob, ya Allah tunjuk saya, ya Allah tunjuk saya. Akhirnya kemudian Allah menunjuk aku katanya, sehingga turunlah aku untuk menolong kamu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia turun menjelma sebagai laki-laki yang sempurna, mengendarai kuda, membawa tongkat, dan dia langsung membunuh perampok tersebut. Sehingga kemudian laki-laki pedagang ini selamat. Dia pun melanjutkan perjalanannya ke Madinah, membawa barang-barang dagangannya yang utuh, tidak ada sedikit pun yang berkurang. Sampai di Madinah dia ketemu dengan Rasulullah dan dia ceritakan kisahnya kepada Rasul. Nanti pedagang ini kalau udah bisa ketemu Rasul namanya sahabat. Nanti ini terjadi di zaman Nabi. Walaupun dia ketemu Nabi cuma sekali, tapi kalau ketemu dengan Nabi sekali walaupun cuma sedetik aja, itu masuk langsung kepada golongan sahabat Nabi. Dia ceritakan kisahnya kepada Nabi. Setelah dia menceritakan kisahnya kepada Nabi,
antara nama Allah. Maka Allah memberikan kepada pertolongan dari jalan-jalan yang tidak terduga. Nah, pertanyaannya, apa yang dibaca oleh laki-laki itu sampai langit itu terbuka, langit itu berguncang, malaikat semuanya pada heboh, dalam bahasa sekarang itu tiba-tiba dia trending di langit. Tiba-tiba dia viral di langit. Tiba-tiba dia masuk ke lambe malaikat. Lambe malaikat itu artinya jadi pembicaraannya para malaikat ya. Kan ada lambe Torah, ada lambe malaikat, ada lambe syariah. Apa itu lambe syariah? Gosip sambil zikir. Astagfirullah, maknanya subhanallah. Sambil gibah, sambil zikir. Akhirnya dia viral di langit. Dia trending, dia viral, dia dibicarakan oleh para malaikat. Bahkan malaikat semua berlomba-lomba pengen turun untuk nolong dia. Yang kemudian Allah memerintahkan salah satu di antara malaikat itu yang dipilih menolong dia. Apa yang dia baca? Kok bisa doanya itu bisa mengguncang langit, mengetuk pintu langit? Ternyata yang dia baca adalah kalimat Asma'ullahil Husna. Kemudian yang dia baca adalah Sifatullahil Ulya. Dia membaca dua kalimat yang agung, satu nama-nama Allah, dua sifat-sifat Allah. Sehingga siapa yang menghafal nama-nama Allah, kemudian dia baca di dalam doanya sesuai dengan tema doanya, lalu dia sebutkan kebesaran Allah dengan sifat-sifatnya, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa, atau dia baca aja sifat untuk beda bangkok, Allah di dalam bangkok nama-nama Allah, kemudian dia baca di dalam doanya sebagaimana perintah Allah, sebutlah Allah atau sebutlah Asmaul Husna, mana saja di antara nama-nama itu yang kamu sebut, maka insya Allah itu adalah nama-nama yang bisa mengetuk pintu langit. Pertanyaannya sekarang, kalian kalau berdoa manggil Allah itu apa? Allah. Ya Allah. Orang menyamanya. Padahal kita bukan mantan. Kalau kita mantan, manggilnya apa? Ya Badun. Ya Majnun. Nggak tahu kan? Sama. Kalau tentang mantan, panggilnya ya Adi atau ya Adil. Wahai yang maha adil. Kan misalnya gini ceritanya, kita lagi bete nih gara-gara tahu mantan udah bahagia. Kan banyak tuh yang nanya, Ustaz kenapa ya orang yang menzolimi kita, yang meninggalkan kita, yang pergi pas kita lagi sayang-sayangnya, kan dia statusnya zolim, tapi kok dia hidupnya baik-baik aja, kok dia hidupnya bahagia, kok dia makin sukses, sementara kita kena mental gitu kan. Itu gimana Ustaz? Nah, caranya, pertanyaan saya, kenapa dia masih tahu tentang mantan? Katanya udah unfollow, unfriend. Ternyata dia melihat kakek aku juga. Kakek saya kan aku. Oke, maksudnya gini, kalau kalian mau meminta sesuatu kepada Allah, cobalah minta dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kalian. Itu rahasianya. Saya dulu ketika minta anak, ketika saya lagi umroh, saya pengen diberikan keturunan anak perempuan yang nanti saya kasih nama Aisyah. Akhirnya saya minta, ya Wahhab, wahai yang menganugerahkan, wahai pemberi anugerah,
Selama saya di depan Ka'bah, zikir saya ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, terus memanggil ya Wahhab. Ketika saya pengen bayar utang, karena saya punya utang karena namanya orang usaha ya, kadang-kadang produksinya kita ke teman, ya biasalah ke teman pinjam dulu 100 gitu kan. Gak ada duit nih, pengen bayar utang nih, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ketika saya pengen memperluas jangkauan dakwah saya, pengen bikin tren di Indonesia supaya hijrah itu jadi tren, gimana caranya membuka banyak tempat. Kadang-kadang WA-nya ketumpuk gak dibalas-balas. Dan nanti sering komplain sama saya, gara-gara WA-nya 12 kali baru dibalas. Bukan saya menganggap Bunda Nuris gak penting sih, karena Bunda Nuris nge-WA pas saya lagi ngajar. Begitu saya buka, udah ketumpuk tuh. Sehari kan WA-nya bisa masuk ratusan. Jadi begitu yang di WA gak dibaca, ketumpuk, akhirnya lupa dalam waktu yang lama. Tiba-tiba Bunda Nuris ngebujuknya lewat Umi Hanin. Kalau Umi Hanin yang WA, walaupun ketumpuk dia muncul lagi. Apa sih? Apa-apa. Jadi maksudnya kalau kita ketuk pintu manusia, pintu digitalnya, pintu sosial medianya, kita bakal kecewa. Kita mengetuk pintu rumahnya, kita bakal kecewa. Satu-satunya pintu yang diketuk tidak mungkin nggak dibuka adalah pintu rahmat Allah. Pintu manusia kadang dibuka, kadang ditutup. Ketika dia ngerasa kepayahan, dia tutup. Ketika dia ngerasa capek, dia tutup. Ketika dia ngerasa terganggu, dia tutup. Sedangkan Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum wala yaquduhu hifdhuhuma. Jadi gak pernah ngantuk, gak pernah lelah, gak pernah capek. Apa alasan Allah untuk menutup pintu itu? Gak ada, karena Allah tuh maha kuasa, udah gitu maha baik. Sedangkan manusia kadang baik, kadang yang jengkelin dia. Kadang dia baik banget kayak malaikat, tiba-tiba jadi ya gitu deh. Jadi artinya kalau kalian mau hidup yang mudah, belajarlah tentang gimana cara bentuk pintu langit. Karena kita tahu banget cara bentuk pintu bumi, tapi nyatanya sering mengecewakan. Sekarang saatnya kita belajar membentuk pintu langit. Pintu bumi itu termasuk pintu hatinya. Gimana caranya biar dia berkenan sama kita, mau sama kita, mau komitmen dengan kita. Karena kita mengecewakan. Ketika kita ketuk pintu hatinya, dia malah memberikan hati itu kepada orang lain. Maka ketuklah pintu pemilik hatinya. Bukan pintu hatinya, tapi pintu pemilik hatinya. Karena hati bukanlah milik kita, tapi milik Allah. Jadi apapun hajat kalian, belajarlah tentang gimana cara mengetuk pintu langit. Salah satu cara mengetuk pintu langit yang paling dahsyat adalah dengan memanggil nama-nama Allah yang mulia. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat-sifatnya yang mulia, panggil dengan panggilan yang panjang berkali-kali, nanti kemudian terakhir baru minta. Jadi doa itu jangan nempel, jangan standar-standar aja, asal angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan template. Udah gitu nggak ada puji-puji Allahnya, nggak ada sholawat-sholawatnya. Makanya kalau kalian mau mengetuk pintu langit, dan itu kunci dari segala urusan hidup kita, segala hajat kita. Saya nggak mau terlalu spesifik urusan masalah cinta-cinta doang ya. Apapun masalah hidup kita, sedarurat apapun kondisi kita, seprihatin apapun keadaan kita, sekuatin apapun hati kita, bahkan kalian mengalami anxiety disorder sekalipun, serangan kecemasan sekalipun, dan ada yang akan dikecewakan oleh Allah jika pintu-pintunya diketuk oleh hambanya. Maka ketuklah dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat Allah yang mulia, kemudian selawat kepada Nabi, baru yang terakhir kalian minta ya Mughith aghithni. Jadi doanya nggak panjang di situ, cuma satu kata ya Mughith aghithni, cuma satu kalimat. Alhamdulillah, mungkin aku pribadi gak kenal satu-satu ya, tapi insya Allah
kamu gak pernah jadi orang asing buat aku. Insya Allah kita akan berjumpa selalu di dalam majlis cinta. Majlis cinta di dunia maupun di akhirat. Iya, jadi luar biasa ya tema yang disampaikan Ustaz Hanan mengetuk pintu langit gitu. Dan ternyata aku juga dibisikin sama Bunda Tulis sebuah tema yang titipan gitu ya. Katanya mengetuk pintu cinta. Boleh bicara cinta? Diizinkan? Terima kasih, Masya Allah. Di sini yang lagi jatuh cinta boleh angkat tangan. Gimana rasanya berhubungan? Bahagia? Candu gak? Candu banget ya. Ternyata jatuh cinta itu kalau menurut orang yang jatuh cinta itu saking candunya, aku nggak mau berhenti jatuh cinta. Karena memang ya happinessnya itu beda. Happinessnya, semangatnya, bener gak sih? Cuma luar biasa nanti kalau udah kena sakitnya, kena deritanya, luar biasa juga. Jadi aku pengen berkisah tentang sebuah cinta yang bikin Abdullah ibnu Abbas sampai punya sebuah doa. Pada waktu sore hari di padang Arafah di hari ke-9 Yom Tasi' min Dzul Hijjah ba'dal asr asyiyatan, di sore hari Abdullah bin Abbas sedang berdoa, bermunajat karena ini adalah hari agung, hari mulia, hari besar, hari berdoa, hari di mana Allah membanggakan para jemaah yang berkumpul di padang Arafah. Dan didatangkan seorang pemuda dengan penampakan yang sangat menyedihkan, kulitnya kering, kurus, tatapan matanya kosong, jiwanya hampa. Sampai Abdullah bin Abbas bertanya, Man hada, di mana kullu hada? Ibu Abdullah bin Abbas, ya bena'am Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya sangat ganteng, bersinar, bercahaya, namun dia saat ini sakit berat. Nastashfi, makanya kami datang supaya engkau pulihkan, supaya engkau sembuhkan, supaya engkau kembalikan lagi kondisi yang dia begitu bersinar sekarang menjadi pemuda yang sangat kehilangan cahayanya, sampai dia kurus, kering gitu. Mahada, ketika ditanya mada bika, ada apa denganmu? Dia nggak menjawab, dengan mata kosong. Terus ditanya lagi, apa yang bisa aku lakukan biar kamu kayak ngerasa didengar, dimengerti, ya kan? Takutnya mungkin kondisi seperti ini gak semua orang mau ngedengerin, gak semua orang mau understanding, mau ngerti gitu. Terus kata dia, di dalam tubuhku ada sebuah derita cinta yang hampir saja menghabisi